Kita tidak lepas dari kata-kata ibda binafsik. Artinya saya punya keinginan harus saya mulai dari diri saya sendiri. Kemudian setelah ditoto diri sendiri, kemudian saya persiapkan tenaga didik yang memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'arif Loversnya ada di rumah. Pada kesempatan kali ini Evi bersama dengan Bapak Dzikri. Bapak Dzikri ini adalah Kepala MI Nahdlatul Thulab Segobang Kecamatan Licin. Nah, Ma'arif Loversnya ada di rumah. Evi selalu mengingatkan bahwasanya untuk mendukung program kami yaitu di LP Ma'arif Bangkit Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, untuk terus mendukung program kami juga bisa memberikan pesan-pesannya di kolom komentar ya. Jangan lupa. Terima kasih untuk Ma'arif Lovers yang selalu mendukung program-program dari Ma'arif Online Banyuwangi. Nah, Bapak Dzikri, ya. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baru datang sehat. Agak terburu-buru jalannya tadi. Iya Pak, ini jauh-jauh dari Licin sendiri aja Pak. Iya. Saya bawa anak karena anak saya mau berangkat sekolah di Pasuruan, sekaligus cari seragam. Sekalian. Iya. Oh, baik. Sekaligus cari seragam, mau berangkat tanggal 20 ini. Tanggal 20. Jauh sekali ya Pak ya sekolahnya. Iya, memang mintanya begitu. Nah, MI Nahdlatul Thulab, Pak, iya. ini mungkin Ma'arif Loversnya ada di rumah banyak yang belum tahu MI Nahdlatul Thulab Segobang Licin itu mungkin di mana sih tempatnya Pak? Kalau MI Nahdlatul Thulab di saya itu kalau dilihat dari arah kota itu jalan menuju Kawah Ijen. Kawah Ijen. Nanti di 35 meter, 30 km sebelum Kawah Ijen belok kiri. Tepatnya di Desa Segobang, Kecamatan Licin. Kecamatan Licin berarti 30 km berarti ya lumayan dekat ya Pak. Dari ya. kecamatan sekitar 5 kilo. Dari 5 kilo. Tapi lebih dekat ke Ijen 30 hanya 30 km. 35 dari 35. arah Segobang. Wah, lumayan sekali. Jadi kalau mau mampir ke misalkan mau main-main ke Ijen gitu, bisa mampir ya Pak ya di MI Nahdlatul Thulab. Hanya bisa mampir, siap membantu segala kebutuhan baik konsumsi dan sebagainya. Luar biasa. Bapak ini memang asli Segobang Pak? Saya asli Segobang. Asli Segobang. Nah, MI Nahdlatul Thulab ini Pak pasti memiliki yang namanya visi misi. Ma'arif Lovers yang ada di rumah juga mau tahu Pak visi misi yang membedakan MI Nahdlatul Thulab dengan MI yang lainnya seperti itu. Kalau misi MI saya simpel saja, selalu pengen terciptanya generasi bangsa yang berilmu, berwawasan luas, berimtak, yang akhirnya diselimuti dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu seperti yang utama ya Pak ya. Yang selalu diajarkan oleh para ulama-ulama kita pendiri NU, notabene adalah pendiri Ma'arif. Ya. Kalau boleh tahu Bapak menjabat sebagai kepala sekolah sejak kapan ya Pak? Saya ngajarnya di sana itu mulai tahun 1997. 97 saya belum lahir Pak. Belum lahir. Terus dapat 10 tahun kemudian saya menjabat sebagai kepala MI. Sebagai kepala MI berarti sekitar tahun 2007. 2007-an itu. Berarti sekarang sudah masuk tahun ke-14. Tahun ke-14. Tahun ke-14 luar biasa sekali. Berarti setelah 14 tahun berproses dan memimpin MI Nahdlatul Thulab Pak. Apa sih trik-trik untuk bisa mencapai visi misi yang sudah diterapkan di sana? Untuk mencapai visi misi tentu kita tidak lepas dari kata-kata ibda binafsik. Artinya saya punya keinginan harus saya mulai dari diri saya sendiri. Kemudian setelah ditoto diri sendiri, kemudian saya persiapkan tenaga didik yang memang mempunyai gimana kapasitas yang memenuhi. Seperti dari sisi pendidikan, ya kalau pendidikan itu tuntutan harus
berpendidikan S1 Iya. ya harus S1, kemudian imtaknya juga begitu. Iya. Yang pada akhirnya harus tetap menjaga akhlakul karimah yang nantinya akan memberikan contoh kepada anak-anak. Itu langkah pertama yang saya bangun. Kemudian sikap disiplin dari semua pihak, lebih-lebih dari gurunya, agar supaya semua itu menjadi bijakan sebagaimana misi yang akan ditempuh. Misi yang akan ditempuh, nanti siswa ini kalau sudah dibiasakan oleh gurunya tanpa memberikan arahan-arahan yang begitu berat kepada anak, akan ikut dengan sendirinya. Berarti memang diawali harus dari diri sendiri gitu ya Pak ya. Bisa juga dikatakan kayak apa ya, semboyannya pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa Sentulodo, ing madya Mangunkarsa, tut wuri handayani. Cuman bahasa Arabnya saya ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Berarti memang tidak jauh berbeda ya Pak. Semuanya memang kalau kita namanya masuk dunia pendidikan harus bisa mendidik diri sendiri, karena memang mendidik diri sendiri yang paling susah sekali. Kalau untuk pengembangan pendidikan di sana Pak, apakah ada ekstrakurikuler mungkin? Hingga sekarang sudah banyak ekstrakurikuler yang kami terapkan, terutama dalam menunjang misi-misi itu tadi. Di antaranya ekstrakurikuler itu kebiasaan. Ya kan, ekstrakurikuler itu menunjang kebiasaan. Kalau anak pagi jam 6.30 harus sudah siap di lapangan untuk membaca selawat nariyah 3 kali. Selawat nariyah. Habis selawat nariyah Asmaul Husna sampai selesai. Habis itu ngaji bersama-sama mulai surat juz amma sampai selesai. Kemudian langsung masuk di pelajaran setelah sebelum istirahat 15 menit sholat duha. Kemudian untuk kelas atas katakan 456. Sebelum sholat duha itu membaca Rotibul Haddad. Rotibul Haddad ini amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah, sama dengan istighosah. Itu tidak cukup di situ. Untuk wali murid setiap 1 bulan sekali saya adakan pengajian rutin. Saya tidak bisa mengatur anak dengan sendirinya satu tanpa didukung wali muridnya. Benar sekali Pak. Berarti ada sinergi ya Pak, ada sinergi antara wali murid, guru dan juga lingkungan. Jadi kalau sudah menyampaikan apa-apa kepada wali murid yang nantinya akan disampaikan kepada anaknya. Masa mungkin kita mendidik anak sementara orang tuanya tidak tahu. Itu saya ajak setiap 1 bulan sekali di akhir bulan, kumpul semua wali murid jam 5 sore. Salat maghrib bersama, habis itu baca istighosah. Mendoakan sekolahan bagaimana bisa tetap diterima eksis di tengah masyarakat. Berarti itu adalah salah satu apa ya Pak ya? Salah kepercayaan ya, triknya ya Pak ya. Berarti karena masyarakat ini menaruh kepercayaan kepada MI Nahdlatul Tulab, akhirnya menyekolahkan anaknya di MI Nahdlatul Tulab. Itu yang terpenting. Menjadi sehingga MI Nahdlatul Tulab ini menjadi eksis seperti itu ya Pak. Nanti setelah itu disampaikan kepada orang tua, memang adalah anak itu merupakan harta benda yang paling mahal harganya. Kalau salah meletakkan, banyak sekolah favorit, tapi sampai lihat dulu silsilah ilmu gurunya, silsilah pendidikan gurunya. Sudah sesuai dengan ajaran ma'arif apa tidak? Ya, sesuai dengan NU apa tidak? Kalau hanya melihat kemajuan banyak sekali. Sanad keilmuannya juga penting ya Pak ya. Jadi mental anaknya gimana? Masa anaknya orang NU tidak sekolah di ma'arif? Masa orang NU tidak sekolah di NU? Seperti jargon kita ya Pak ya, ayo itu, sekolah NU gitu. Bisa jadi tidak sekolah di NU, bisa jadi itu orang tuanya NU, bapaknya NU, meninggal, anaknya tidak ngerti tahlil, kan bisa jadi seperti itu. Itu. Jadi target saya bukan hanya anak berprestasi saja, bagaimana menjadi anak yang soleh dan soleh. Benar sekali Pak, karena memang di zaman yang sekarang ini ketika mereka kalau tidak dibekali sejak kecil, karena masuk ke dunia pendidikan perguruan tinggi itu karena memiliki potensi bertemu dengan banyak orang, dengan orang-orang yang memiliki latar belakang ya Pak ya. Yang berbeda-beda. Benar sekali, apalagi yang akidahnya berseberangan. Kalau dasarnya tidak dikuati ini Pak. Itu makanya kekuatan itu tidak hanya kepada murid. Kamu tahlil, kamu yasin, kamu ngaji, kamu istighosah, orang tua. Orang tua juga ya Pak ya, seperti itu. Saya tidak mungkin menyampaikan kepada orang tua, wali murid MI harus pakai kerudung, tidak mungkin. Wali murid MI harus bisa ngaji, tidak mungkin. Tapi ketika dikumpulkan, walaupun tidak disuruh semua pakai kerudung, pakai jilbab, pakai mukena, tidak boleh, semua harus putih gitu. Itu disampaikan seperti itu. Iya, memang karena jadi wali murid itu
ya ini sekolah, biar dibaca, ini sekolah yang menjaga iman, akidah, yang juga memberikan arahan pendidikan yang baik untuk masa depan anak-anak. Ya benar sekali Pak. Itu yang saya tanamkan, bukan kepada muridnya saja tapi kepada wali muridnya. Berarti sangat luar biasa sekali untuk pembiasaan keagamaan ya Pak. Iya, pondasinya. Nah untuk ini Pak, mungkin DMI Nahdlatul Ulama ini ada prestasi-prestasi yang pernah dicapai dalam dunia akademiknya Pak. Iya, ada beberapa tahun yang lalu di sekolah kami juga banyak yang juara. Kalau tingkat desa semua dikuasai sudah, mungkin ranah ke kecamatan, jadi ada yang di ngambil duanya, hafalan Quran, hafalan surat-surat pendek ini. Sampai ke tingkat kabupaten ini alhamdulillah belum pernah dapat apa-apa di kabupaten. Tapi kalau sudah yang lain-lain katakan apa prestasi-prestasi yang dimiliki itu semua difotokopi, diciplak oleh sekolah-sekolah yang bukan di bawah naungan Ma'arif. Itu yang saya menjadi bangga itu. Dicetak. Dan ikut kerudungan, ikut istighosah, ikut itu. Tapi untuk prestasi itu alhamdulillah sudah banyak, sudah diterima di sekolah-sekolah yang favorit di Banyuwangi, terutama itu banyak murid-murid kami. Benar sekali Pak, memang tidak dipungkiri juga sekarang madrasah itu lebih banyak dilirik Pak. Lebih banyak, bukannya dilirik, dipendeliki gitu. Maksudnya lebih inilah menjadi prioritas utama. Iya, pilihan prioritas utama. Mungkin kalau yang dulu sekolah di sana dipandang sebelah mata kayak gitu. Nah, karena mungkin semuanya berupaya, barokah para kiai juga, para leluhur kita, akhirnya madrasah sekarang sudah banyak digandrungi masyarakat karena masyarakat sudah mulai sadar Pak bahwasanya ketika masuk madrasah itu yang didapat bukan hanya ilmu umum saja tapi ilmu agama karena tapi akhlak juga. Benar sekali, karena memang tidak semua orang tua berkesempatan memondokkan anaknya. Itu makanya madrasah itu kan banyak santri-santrinya yang jadi guru. Ya jadi guru itu kan santri, banyak santri, alumni pondok pesantren. Jadi di situ kesempatan kita untuk mengamalkan ilmu. Jadi tidak nutup kemungkinan sudah. Kalau sekolah saya itu kan dari desa-desa lain sekolah di situ. Dari desa lain juga Pak. Berarti jaringannya bukan hanya dari satu desa ya Pak ya? Bukan satu desa. Berarti memang brandingnya luar biasa ini Pak. Luar biasa itu. Tapi ya baik juga. Saya bangun silaturahmi komunikasi dengan sekolah-sekolah yang bukan di bawah naungan Ma'arif, di luar kita, tetangga-tetangga kita. Terus bersinergi berarti. Bersinergi, lomba bersama, kegiatan bersama, satu saat ada pertemuan bersama. Lalu goalsnya yang ingin jenengan capai dengan menjalin hubungan dengan itu di luar saya tidak ingin gimana, bersaing antar lembaga, itu tidak sehat. Ingin tetap bersaing sehat. Bagaimana kita menjual ke masyarakat itu bukan menjual fitnah, tapi menjual kenyataan. Walaupun sudah banyak yang tetangga-tetangga kami, tetangga sekolah kami didatangi, diteror, dikasih ini dan sebagainya. Tapi karena hubungan antara wali murid dengan tangga-tangga sekitar itu kuat, hablum minan nasnya kuat. Tidak ada artinya semua itu. Tetap kepingin sekolah di MI. Sekolah di MI. Apalagi embel-embelnya tadi tuh. Insya Allah keluar MI itu pasti bisa baca Quran. Amin. Itu pasti bisa baca Quran. Kalau selain MI, saya tidak bisa menjamin. Itu sama orang tua seperti itu. Pasti bisa baca Quran. Itu yang saya tekankan. Alhamdulillah orang tua itu banyak sadar. Ini aja sekarang sekolah kami khususnya pendaftaran belum dibuka. Belum dibuka tapi sudah banyak antri Pak. Alhamdulillah sudah. Apa belum dibuka sudah ditutup aja Pak? Sudah belum dibuka itu. Tapi saya sudah ngomong sama wali murid yang punya anak itulah TK dan sebagainya. Ini tanggal sekian ditutup itu. Tapi alhamdulillah ini sudah ada 36-an gitu yang masuk. Biasanya per tahun berapa Pak? Ya berkisar 40 itu 38, 37, 40. Menjadi satu rombel atau dua rombel Pak? Saya kepingin 2 rombel tapi masih belum mampu membuat rombel yang berikutnya. Mudah-mudahan ke depan ini amin. Karena sudah corona sepertinya sudah mulai hilang. Karena bantuan itu kan kemarin terhambat karena ada corona. Seharusnya sudah punya 2 rombel. Tapi kali ini sudah berusaha. Tapi walaupun 1 rombel, saya itu kan satu kelas 1, kelas 2 itu gurunya saya kasih 2 orang guru. Itu tipe pembelajaran seperti apa Pak? Jadi? Ya, yang satu memberikan pelajaran, yang satu untuk mengawasi anak yang kurang konsentrasi terhadap pelajaran. Nanti gantian seperti itu.
Mana mungkin satu kelas 40, gurunya satu bisa melihat. Sampan ya maklum sampan belum pernah ngajar di kelas 1 maksudnya seperti itu kan. Saya malah PAUD, Pak. PAUD ya, belum punya anak. 8 anak aja udah kerasa, ya, Pak. 40 kan masih kecil-kecil. Benar sekali. Ada yang pipis di dalam. Bahkan itu kalau satu kelas 2 guru itu hanya untuk kelas di tingkatan bawah atau sampai bawah, atas? tingkatan bawah. Kan belum bisa diajak bicara. Benar sekali, Pak. Jadi kalau kelas 3 ke atas satu-satu. Ya, memang di samping solusi tidak bisa membuat 2 rombel. Solusinya seperti itu sementara. Benar sekali. Berarti ini salah satu trik juga ya, Pak. Karena memang kita itu tidak dituntut untuk mendapatkan banyak siswa saja, tapi kita juga harus bisa benar-benar mengawal belajarnya anak-anak seperti itu ya, Pak. Kualitasnya tetap harus terjaga. Juga ya di samping kuantitas ya perlu juga dalam rangka untuk kekuatan sekolah. Ya kalau muridnya banyak kan juga katakan kucuran dana lebih banyak. Tapi juga kualitas, bukan hanya tergiur dengan banyak murid, tapi kualitas perlu kita perhatikan juga. Benar sekali, Pak. Berarti ini menjadi benar-benar salah satu upaya, Pak. Karena memang kita tahu bersama bahwasanya sekarang kelas 1 sudah K13 itu sistemnya sudah banyak bacaan. Apalagi anak-anak itu ketika lulus dari taman kanak-kanak, tidak semua anak sudah sudah memiliki kemampuan balistung dengan baik, calistung dengan baik. Ya itu makanya 2 itu kan anak kalau ngajar di kelas 1 2 kan tidak sama dengan di kelas 3. Ditulis ini tulis semua kemudian dijawab kan bisa. Kalau kelas 1 gurunya datang ke satu meja. Benar sekali, Pak. Meja yang satu seperti itu. Yang satu nangis, yang satu tengkar. 40 anak bayangkan kelas luar itu. Luar biasa sekali berarti ya. 2 guru. Ya semoga semua guru-guru di MI Nahdlatul Tholab khususnya insan-insan guru, insan-insan pendidikan semuanya semoga diberikan kekuatan kesabaran gitu ya Pak ya dalam mendidik generasi bangsa. Benar sekali. Lalu Pak, ketika anak-anak ini lulus, nah ini setelah lulus dari MI Nahdlatul Tholab, mungkin apa sih harapan Bapak? Dikenalnya mereka itu seperti apa sih? Mungkin alumni MI Nahdlatul Tholab itu kayak gini loh. Oh iya iya. Iya makasih. Kalau sana sudah berjalan pertama dari paguyuban kelas orang tuanya. Ada kelompok guyuban 1. Jadi apa namanya kebutuhan sekolah seperti LKS dan sebagainya itu ke sekolah damangan langsung wali gitu. Kemudian dari kelas 6 itu setiap angkatan itu punya paguyuban sendiri. Makanya gurunya kalau sudah menjelang Ramadan itu kan, Pak, buka bersama alumni tahun sekian. Alumni tahun sekian itu. Makanya saya kepengin anak-anak itu tetap mengakui, gitu, maksudnya gini. Setelah lulus dari MI jangan sampai ada yang mengatakan itu mantan guru saya, itu bekas guru saya. Saya tanamkan, walaupun kamu sudah jadi dosen dari apa, tetap guru kamu di MI itu guru kamu. Itu yang saya tanamkan, biar tidak lupa. Mungkin dulu sampean seperti itu bekas guru saya DTK. Itu sangat kata-kata yang menyakitkan hati. Itu tidak boleh. Harus tetap mengaku gurunya. Mungkin bahasanya, oh itu guru SMP saya gitu ya. Mungkin harus juga jangan mantan, jangan bekas itu guru saya. Atau mungkin yang terakhir tetap saya tekankan kepada semuanya saja. Yang pertama, kita jangan lupa bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Dengan menyebutkan nama Allah, segala gerakan ini tidak ada yang dapat menggerakkan kecuali Allah. Menghindar bergerak menuju kebaikan hanyalah Allah yang punya, yang mampu memberikan itu. Yang kedua, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a ilallah. Jika kita bergerak kemudian kita tidak berhasil mencapai sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bukan urusan kita, sudah semua Allah yang menggerakkan. Kemudian yang ketiga, bismillahi masyaallah maka min nikmatin pamillah. Kita maju, kita berhasil, kita sukses, itu semua tidak ada lain kecuali semua nikmat itu datangnya dari Allah. Yang terakhir, bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya ma'arif bisa jaya, MI semua bisa jaya. Tetap harus ingat, semua itu kekuatan hanyalah milik Allah. Kita hanya bergerak, yang menggerakkan semua Allah, agar setelah kita mencapai target yang sangat menyenangkan di hati kita, sangat masyarakat, kita tidak lupa semua itu datangnya dari Allah. Itu mungkin yang perlu saya pesankan kepada semuanya.
Mungkin Pak, sebelum perbincangan kita ditutup, mungkin karena waktu kita yang terbatas, sangat luar biasa sekali Pak. Terima kasih sudah mau hadir. Mungkin ada closing statement dari panjenengan, bagaimana sih menjadikan MI Nahdlatul Tholab hingga bisa seperti ini gitu untuk Ma'arif lovers yang ada di rumah. Iya, semuanya saya beritahukan, saya beri tukar pengalaman, tambah pengalaman untuk menciptakan semua itu tadi itu berangkat dari niat yang baik, niat yang ikhlas. Kemudian setelah berangkat kita jangan berpikir macam-macam, kita berjuang di jalan Allah. Kita tidak untuk mencari apa-apa, akan tapi kita bagaimana berjuang di jalan Allah itu menjadi langkah yang pertama. Kita niatan. Walaupun kita berjalan juang Allah, tapi tetap kita jaga peraturan, kita jaga perkembangan, kita ikuti perkembangan pendidikan. Jangan hanya pasrah diri kepada Allah. Berjuang, berjuang dan berjuang. Karena orang yang berjuang itu untuk mencapai keberhasilan ada 3 hal yang harus dikorbankan. Pertama, waktu. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pekerjaan yang bukan di sekolah. Kalau sudah sekolah yang memanggil, semua harus ditinggalkan. Kalau sekolah yang mengajak, semua harus ditinggalkan. Agar supaya sekolah itu tetap eksis di hati masyarakat. Itu loh sekolah jam sekian sudah masuk, jam sekian baru pulang. Itu loh sekolah setiap waktu kok kumpul di mushola untuk jamaah. Masyarakat itu tidak melihat seragamnya, tidak melihat gurunya pakai apa, pakai sepeda dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana sekarang ini masyarakat itu melihat kedisiplinan kita di dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan juga hablum minannas maupun hablum minallah betul-betul kita perhatikan agar supaya semuanya tetap kuat, diberi kekuatan di hati masyarakat. MI itu tertanam di hati masyarakat, milik bersama. Amin. Terima kasih Pak Dzikri atas waktunya, sangat luar biasa sekali pesan-pesannya untuk kita semua Ma'arif lovers juga. Nah, harapannya semoga madrasah-madrasah di bawah naungan Ma'arif khususnya semua sekolah juga bisa terus eksis ya Pak ya, bagaimana menunjukkan potensi-potensi dari lembaga masing-masing, karena memang setiap lembaga itu memiliki ciri khas masing-masing. Yang terakhir ya Pak, saya tetap berdoa dengan murid-murid saya, mudah-mudahan Gus Jaki Mubarok dengan staf-stafnya diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak. Tetap sabar menangani lembaga pendidikan Ma'arif ini karena sudah mulai melejit hari ini. Alhamdulillah, amin Pak. Semoga niku pasti Pak, semoga amin. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baiklah Ma'arif lovers yang ada di rumah, perlu ingatkan kembali lagi bahwasanya program Bima ini Ma'arif Online Banyuwangi didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bank BTN dan juga Ma'arif Mart. Seperti itu. Ma'arif Mart sudah tahu Pak? Iya. Untuk yang baru launching, maksudnya apa itu? Baru grand opening kemarin. Ma'arif Mart itu yang ada di Jalan MT Haryono Pak. Di Banyuwangi ya? Iya, seperti itu. Jangan lupa belanja ya Pak, mampir-mampir seperti itu. Insyaallah saya akan buat juga. MI Nahdlatul Tholab Mart. Amin. Baiklah, Ma'arif lovers yang ada di rumah, jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya di LP Ma'arif Bangkit Channel. Nah, untuk terus mendukung program kami, untuk memberikan pesan-pesannya bisa tulis di kolom komentar ya. Baiklah, saya Evi Yuniasi bersama dengan Bapak Dzikri. Bapak Dzikri pamit undur diri.